Ini anak manusia. Kenapa kau bawa? Tubuhnya manusia, tapi berkepala buaya. Assalamualaikum teman-teman. Balik lagi bersama saya Muhammad Rezki. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan juga dimudahkan segala urusan-urusannya. Oke teman-teman, jadi sesuai dengan judul, kali ini untuk pertama kalinya saya akan menceritakan kisah horor teman-teman. Jadi cerita ini saya kutip dari Instagramnya Mas Restu Wiraatmaja teman-teman. Kisah ini merupakan kisah nyata dari seorang anak yang berhasil diselamatkan setelah berjam-jam hilang di sungai di dekat rumahnya. Menurut para warga, Yusuf dibawa ke alam siluman dan berhasil kembali dengan selamat. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa like video ini dan subscribe. Bagi kalian yang belum subscribe channel kecil ini, segera kalian subscribe agar kalian gak ketinggalan dengan cerita horor selanjutnya teman-teman. Oke, cerita untuk mode on. Jadi kejadian ini terjadi pada tahun 2005. Saat itu aku sedang mandi-mandian di sungai bersama teman-teman. Sungai kami terkenal dengan nuansa sorenya yang sangat indah. Di pinggir sungai dipenuhi pepohonan rindang. Ikan-ikan juga masih terlihat dari daratan dengan jelas karena saking beningnya sungai itu. Kami menyebutnya dengan Kali Arum. sungai ini disebut dengan Kali Arum karena dahulu sungai ini beraroma, wangi, dan harum. Bahkan sampai-sampai banyak warga yang enggan untuk tidak meninggalkan sangat karena saking harumnya. Namun, kejadian yang tidak mengenakan terjadi di saat seseorang cenayang membuat sumur di tengah-tengah sungai tanpa pemberitahuan warga. Sumur itu dibangun secara goib dan secara perlahan memakan banyak korban. Katanya di dalam sumur itu terdapat siluman yang berambut panjang dengan jari yang berjumlah 3 dan giginya yang sangat runcing dan tajam. Warga desa menyebutnya dengan Punjua. Sudah banyak warga yang melarang untuk tidak mandi-mandian di sungai tersebut karena dinilai sungai itu tidak nyaman. Suatu hari, temanku yang bernama Ari mengajakku untuk mandi-mandian di sungai tersebut. Awalnya aku menolak karena kedua orang tuaku sendiri melarang hal itu. Namun, karena Ari memaksa, akhirnya aku ikut mandi-mandian tanpa sepengetahuan kedua orang tuaku. Terhitung ada 5 orang yang ikut mandi-mandian di sungai tersebut. Kelima orang itu diantaranya aku, Ari, Rama, Teguh, dan Irfan. Kita berlima bisa berenang karena sejak kecil kami sering berenang bebas asalkan tidak ketahuan oleh orang tua kita masing-masing. Awalnya Ari merasa ada yang aneh. Dia merasa airnya sedikit gelap warnanya dan airnya juga terasa hangat. Ari pun meminta kepada yang lainnya agar tidak mandi-mandian. Aku sedikit percaya dengan apa yang dikatakan Ari agar kita tidak mandi-mandian karena kemungkinan akan ada banjir susulan jika airnya terasa hangat. Singkat cerita, Rama dan Teguh tetap melanjutkan. Keduanya pun melompat terlebih dahulu dan memang benar tidak terjadi apa-apa. Irfan pun mengajakku untuk turun juga. Namun aku belum pernah merasakan sesuatu yang lebih menakutkan dibanding sesuatu yang ada di dalam air nanti. Akhirnya dengan terpaksa aku pun ikut turun ke sungai. Perlahan aku menurunkan kedua kakiku, airnya terasa sedikit hangat. Baunya juga agak berbeda. Airnya aneh, ucapku. Irfan mendekatiku, ia mulai bermain-main dengan menenggelamkan diri di dekatku. Pan, ojo dolanan. Kedua kakiku dipegang oleh Irfan. Aku mencoba mengelak dan melarikan diri. Sebenarnya ada satu hal yang aku takutkan dari sungai ini. Ya, benar. Rumor di sungai ini ada banyak silumannya. Ketika aku mencoba menuju agak ke tengah, tiba-tiba ada sekelebat rambut melewatiku.
Kebetulan orang terdekat pada saat itu adalah Ari. Jadi mau gak mau aku memanggil Ari. Ri, kowe ngerosok aneh pora? Opo meneh, ojo mikir-mikir sing aneh. Opo siluman-siluman yang kene esi ono yo? Hah? Kowe sinting opo? Wes suwe gosip kui. Ketika kita berdua sedang asik mengobrol, tiba-tiba Irfan merasakan hal yang aneh. Opo kui sing liwat? Sontak saja aku dan Ari langsung menoleh ke arah Irfan. Ono opo pan? Mbok, ono sing liwat nang sikilku. Kami mulai panik, Teguh dan Rama mulai menuju ke tepian. Karena mereka berdua juga merasa ada yang aneh. Ri, ayo naik, ini siluman buncul. Sing bener. Aku tetap memaksa Ari agar tetap menuju ke tepian. Akan tetapi, baru saja aku menggerakkan kakiku, tiba-tiba ada sesuatu yang mengikat kedua kakiku, hingga aku sulit untuk bergerak. Ri, tolongin. Sup, kenapa? Ari, ada yang narik kakiku. Ari mencoba meraih kedua tanganku. Namun, ragaku tidak bisa lagi diselamatkan. Aku tenggelam dalam kehampaan. Aku pikir, Aku bakal mati. napasku sesak. Aku tidak tahu harus bagaimana. Suara air yang tenang kini berubah menjadi agak berisik. Yang kulihat hanyalah pantulan cahaya matahari yang mulai meredup, gelap dan tak terlihat. Seakan nyawaku sudah di ujung tombak. Tapi mengapa aku merasa jantungku masih berdetak? Tiba-tiba, aku berada di tengah-tengah sungai. Tempat aku mandi-mandian bersama teman-temanku. Aku di mana? Sontak, aku bertanya-tanya. Sesaat, datang suara gemuruh yang membuat gendang telingaku kesakitan. Sepertinya aku sedang berada di alam siluman. Aku tak tahu letaknya di mana, namun tempatnya mirip sekali dengan Kali Arum. Mungkin hanya berbeda dimensi saja. Aku yakin ini adalah markas siluman Kali Arum. Ini anak manusia. Kenapa kau bawa? Teriak salah satu sosok berbentuk aneh. Tubuhnya manusia, tapi berkepala buaya. Aku hanya bisa mendengarkan percakapan mereka. Lepasin, jangan bawa-bawa anak manusia lagi. Teriak salah satu sosok berbadan ular, namun berkepala manusia. Jujur wajahnya sangat cantik. Hingga akhirnya, sosok yang menarikku mendekatiku. Hai Kisana, kau tahu apa kesalahanmu? Aku hanya terdiam. Rasanya aku sedang disidang oleh para siluman di sungai ini. Akan aku perlihatkan para manusia yang sudah menjadi mayat. Aku pun tercengang ketika di hadapanku sudah banyak potongan tubuh manusia. Dimulai dari kaki, tangan, kepala, dan juga organ tubuh lainnya. Ini dikarenakan ulah manusia itu sendiri. Aku merinding ketakutan. Lagi-lagi sosok manusia buaya membelaku. Dia seperti tidak menyukai sosok siluman yang berambut panjang itu. Yang aku ketahui itu adalah siluman buncul. Dia tidak salah. Kau salah mengambil anak manusia. Walaupun begitu, setidaknya dia harus bertanggung jawab karena telah membuat Kali Arum menjadi kotor. Tiba-tiba aku merasakan tubuhku gemeteran dan kepalaku tiba-tiba pening. Anak manusia, waktumu sudah habis. Kamu harus kembali ke alammu. Untungnya, bapakmu bisa membawamu kembali. Tapi aku ingin berpesan kepadamu suatu hal. Aku masih terdiam, tak ada satu kata pun yang terucap karena saking takutnya kepada siluman-siluman itu. Jagalah Kali Arum. Tutuplah sumur yang berada di tengah sungai tersebut. Kau tahu, manusia sepertimu sangat beruntung bisa masuk ke alam ini. Jadi, berbuat baiklah
dan ingatkan manusia lainnya. Aku hanya mengangguk, namun siluman buncul itu nampak tidak menyukai keputusan dari siluman buaya yang sangat baik terhadap manusia. Tiba-tiba tubuhku terasa tertarik, seperti berada di dalam sungai lagi. Aku merasakan air yang dingin dan baunya yang khas, dan suara ombak kecil yang bersautan. Aku tidak ingat apa yang terjadi saat itu. Namun, ketika aku membuka sedikit mataku, aku merasakan perih. Ya, memang, sekarang aku berada di tengah sungai. Itu Yusuf! Itu Yusuf! Teriak warga. Para warga berlomba-lomba untuk menolongku. Aku diangkat menuju daratan. Yang kuingat hanyalah satu. Aku melihat wajah ibuku yang penuh dengan air mata. Dia menangis terlalu lama. Memang aku hanya beberapa menit di alam sana. Namun rasanya sudah berjam-jam aku dicari oleh para warga dan pihak lainnya. Kisahku ini sempat menjadi viral karena aku berhasil membongkar rahasia dari Kali Arum yang terkenal menakutkan itu. Hingga akhirnya Bapak berhasil menutup sumur yang berada di tengah sungai itu. Aku pun menyampaikan apa yang dipesankan oleh para siluman penjaga Kali Arum itu kepada bapakku. Bapak hanya terdiam sambil mengelus kepalaku. Dia kemudian berkata, Manusia dan jin hidup berdampingan. Karena itu, saling menghormati antar sesama itu sangat diperlukan. Menjaga alam dan juga tidak berkata kasar itu juga sangat penting. Bagaimanapun juga kita mesti waspada dan tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, jadi seperti itu ceritanya. Semoga kalian bisa terhibur dari kegabutan kalian saat ini. Oke teman-teman, pokoknya jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya. Karena saya akan senang sekali ketika kalian mendukung channel ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.